Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, ada apa, Pak? Ya, hari ini kita mau ngobrol, tapi mungkin agak sedikit lama. Apakah kamu tak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Apa kabarnya anakku? Bapak perhatikan Alhamdulillah. akhir-akhir ini kamu terlihat murung dan tidak semangat. Hmm. Ayo, kenapa? Boleh dijelaskan sama Pak Alam. Jadi saya itu perlu ini, Pak, perlu seorang tidak ajak berbicara karena untuk masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bapak sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa saya ini, Pak, yang ada pada saya ini. Baik. Jadi, kira-kira apa yang bisa Pak bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi atau obrolan kita pagi hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Gitu, karena permasalahan permasalahan saya ini agak sedikit merisaukan hati saya, Pak. Gitu. Baik. Kira-kira terus apakah ada lagi yang lain masalahnya? Sebenarnya saya sih masih bingung. Kenapa saya jadi begini? Saya tidak nyaman. Saya ingin tahu, Pak, kenapa penyebabnya itu, Pak. Saya masih dalam kebingungan. Ya, baik. Sekarang coba kamu ceritakan ya ke Pak Alam. Kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini? Begini, Pak, saya sih menceritakan itu agak sedikit malu, tapi nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Gini, Pak, saya itu merasakan diperlakukan tidak adil, Pak, oleh seorang guru ketika di kelas. Apalagi ketika guru tersebut sering menyindir. Begini sindirannya, yang tidak ikut les privat, saya merasa yang tidak bisa ikut les privat guru tersebut. Gini, saya merasa itu tidak diperlakukan adil. Saya selalu selalu dianggap tidak bisa mengerjakan dengan baik dan mampu menjawab dengan lisan. Makanya nilainya baik, Pak. Makanya nilai saya pun tidak sebagus nilai anak-anak yang mengikuti les privat guru tersebut. Gitu, Pak. Baik. Oh, jadi begitu permasalahannya. Jadi maksudnya, Zul, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran guru tersebut dengan baik. Dikarenakan guru tersebut lebih dominan pada aktif yang mengikuti les privatnya. Gitu maksudnya tuh, Pak. Jadi guru-guru itu hanya kan yang menjadi murid-murid guru itu yang ikut ke dalam les privatnya. Jadi saya merasa diperlakukan tidak adil di kelas, sedikit merasa terzalimi gitu, Pak. Baik. Coba kamu ceritakan tentang anak-anak yang mengikuti les privatnya. Apakah anak aktif dalam kegiatan pelajaran hingga nilai jadi lebih baik? Iya, Pak. Gini, Pak. Anak-anak yang mengikuti les privat sangat aktif, Pak. Setiap soal yang diberikan oleh guru tersebut selalu bisa dikerjakan dengan baik. Bahkan dia mampu dan dijawab langsung dengan lisan. Makanya nilainya baik. Baik. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, sekarang Pak Allah mau bertanya lagi. Apakah selama ini
apa yang sudah anak lakukan ya, anak lakukan untuk bisa lebih baik lagi nilainya dan bisa menyamakan lebih aktif lagi dengan sama-sama dengan anak-anak yang mengikuti les privatnya. Jadi kira-kira sampai sejauh ini apa yang anak itu lakukan untuk bisa lebih lagi bersemangat agar sama seperti tidak merasa apa namanya tidak nyaman, tidak merasa tidak adil. Jadi apa yang sudah anak Jo lakukan selama ini? Nah, saya terus memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian saya mengulangi deh pelajaran itu di rumah. Jadi setelah saya pahami, saya buat catatan di rumah. Kemudian saya pelajari kembali di rumah. Itu Pak, cara saya untuk meningkatkannya itu. Baik, bagus. Berarti sudah ada apa namanya tuh kemauan bagaimana mengatasinya. Nah, sekarang saya tanya lagi, bagaimana dengan pelajaran-pelajaran lain atau pelajaran dengan guru kelas-kelas sebelumnya? Kalau di pelajaran lain, saya lebih mudah, Pak. Apalagi gurunya aktif dalam membimbing di saat sela-sela jam istirahat. Jika saya tidak paham di kelas, maka guru tersebut memberikan waktu luangnya untuk membimbing saya. Saya jadi leluasa deh, Pak. Dan nilai saya pun selalu baik. Gitu, Pak. Oh, begitu. Berarti kalau kita melihat di pelajaran lain, anak Zul yang kemudian lebih bisa semangat walaupun tidak ikut les privat dengan guru tersebut, tapi bisa lebih semangat lagi. Nah, benar Pak, soalnya di kelas sebelumnya guru sangat aktif, bahkan rela meluangkan waktunya untuk membimbing saya, sehingga nilai saya selalu baik. Berarti baik, saya itu perlu bimbingan ya Pak, jika dalam saya kesulitan dalam belajar. baik. Jadi kalau boleh Pak Alam simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa itu tidak adil dan tidak nyaman karena guru tersebut itu tidak membimbing ulang individu ketika kamu kesulitan memahami pelajaran tersebut. Benar begitu, Nak? Sepertinya gitu Pak. Seperti kayak gitu Pak. Gurunya baik, saya kurang mengerti caranya, lebih paham gitu. Oke, berarti anak Zul sudah tahu apa penyebabnya. Jadi kamu merasa tidak adil dan tidak nyaman dalam pelajaran. Nah, kemudian ada nggak yang menjadi hambatan kamu dalam belajar selain yang disebutkan tadi? Sepertinya tidak ada Pak. Gurunya sih baik. Saya paham dan mengerti cara bagaimana mempelajarinya pelajaran tersebut agar lebih paham. Ya, baik. Kalau begitu, dari apa yang sudah kamu pikirkan, kira-kira untuk berapa hari ke depan, apa yang anak Zul ingin lakukan? Kira-kira? Kalau yang ingin saya lakukan sih banyak Pak, yang sudah saya pikirkan, tapi saya bingung Pak. Kemudian dari apa yang sudah anak Zul pikirkan, kira-kira mana yang lebih diutamakan, yang lebih bisa dikerjakan dan lebih efektif untuk dilaksanakan? Kira-kira yang mana, Nak? Kalau bicara soal yang pertama ini Pak, saya akan menemui Pak Ali untuk berdiskusi dengan beliau. Bagaimana saya menerima pelajaran dengan baik. Kedua, saya akan membuat jadwal bimbingan dengan Pak Ali bila ada materi yang belum dipahami dengan baik. Gitu. Baik sekali.
Itu 2 jempol anak Pak Alam yang sangat baik sekali. Oh, Anakku, nah hmm, langkah-langkah yang baik, nah yang sangat tepat sekali, ya. Nah kira-kira ada hal lain nak untuk dilakukan selain menemui Pak Adi dan kemudian Nak Zul membuat jadwal selain dari itu tadi? Gini Pak, saya sering mengulangi pelajaran di rumah dan juga bermain sambil belajar. Itu. Oh, nah kalau begitu ini yang Pak sangat tertarik dengan kata-kata anak Zul, yaitu dengan belajar sambil bermain, ya. Coba bagaimana langkahnya? Coba anak Zul ceritakan atau jelaskan kembali. Bapak ingin mau mendengarkannya. Gini Pak, saya senang bermain peran. Misal, dalam pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, saya lebih senang dengan pelajaran sambil bermain. Lebih mudah bagi saya untuk mengingat pelajaran tersebut karena lebih berkesan. Gitu, Pak. Oh, jadi anak Zul ini senang sekali belajar sambil bermain. Seperti misalnya contohnya itu bermain peran. Bermain peran misalnya dalam pelajaran mungkin bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika sambil bermain, sambil melakukan. Jadi dari permainan itu anak Zul bisa lebih efektif untuk menangkap pelajaran dan juga lebih mudah untuk mengingatnya dan juga lebih mudah kalau misalnya ada soal bisa untuk lebih dapat untuk mengerjakannya. Dan begitu nah. Iya, Pak, gitu. Itu learning by doing apa itu, Pak, namanya ya? Iya. Oh begitu, berarti anak Zul yang lakukan itu namanya learning by doing, ya. Oh, gitu. Ya, ya, Pak. Learning by Betul, betul, doing. betul, betul. Ya, Betul, Pak. nah learning by doing itu ya dalam bahasa sehari-hari namanya belajar sambil melakukan. Ya, jadi mencoba permainan-permainan yang dikaitkan dalam pelajaran. Nah, contohnya tadi yang anak Zul lakukan tadi, misalnya nih bermain peran, kemudian dalam pelajaran misalnya matematika, misalnya sambil bernyanyi. Misalnya contoh nih, sedikit, misalnya ada lagu, misalnya dalam apa namanya itu matematika, mungkin anak sebut mungkin ya, mungkin dalam permainan itu ada sebuah kubus, boleh kubus itu diletakkan air sambil bernyanyi, mungkin seperti itu ya nak ya, mungkin seperti mungkin yang ini kubus punya 12 rusuk. Polu, kubus, rusuk kali rusuk, yang ini balok punya 12 rusuk, polu membalok panjang kali lebar kali tinggi, layang, 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 layang. Luasnya diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2 dapat hasilnya. Nah, mungkin itu di matematika. Mungkin kalau misalnya di pelajaran PJOK, misalnya sambil bermain olahraga, sambil mengukur lapangannya, kemudian di bahasa Inggris apa namanya presentasi berikan, aku membaca bermain peran di bahasa Indonesia dalam misalnya nih membuat surat. Kalau misalnya dalam pelajaran IPA, misalnya kalau apa namanya sekarang misalnya tentang revolusi, rotasi ini, langsung dengan ke alat peraganya, kemudian langsung ke benda-benda nyata. Mungkin anak Zoom seperti itu lebih mudah menangkap ya. Iya Pak, saya kalau metode pembelajaran seperti itu, saya mudah mengerti dan mudah memahami.
bagi saya menurut saya kalau belajar seperti itu saya bisa menjabarkannya dengan baik gitu Pak, dan mudah mengingatnya di rumah gitu. Oh baik, ya berarti dengan adanya pelajaran learning by doing tadi, berarti apakah anak Zul ini dapat memperbaiki nilai-nilai yang sudah kemarin jatuh, nanti ke depannya bisa diperbaiki lagi, dan bisa merasa lebih semangat, dan bisa menyamakan kita dengan anak-anak yang mengikuti les privatnya. Iya Apakah Pak. demikian? Iya Pak, dengan learning by doing saya lebih paham dan dengan lebih mudah memahami materi yang diberikan gitu Pak. Ya. Semisal nih, kalau misalnya dalam pelajaran apa sih yang Bapak pengen dengar dalam pelajaran apa yang misalnya anak Zul sudah kemarin nilainya baik dalam pelajaran apa coba Pak pengen dengar yang sudah dilakukan metode dengan learning by doing misalnya seperti apa Pak? Itu nah. Kalau dari pelajaran di mata pelajaran yang dapat saya lakukan dengan baik dengan learning by doing, saya itu sukanya itu ya saya senang berolahraga Pak dengan sambil bermain. Kemudian saya suka menggambar, kemudian saya juga suka pelajaran kesenian, menyanyi. Saya suka Pak dengan dengar musik seperti itu. Ya baik, Pak. berarti dari apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan kita pagi ini antara seorang bapak dan seorang anak, artinya pagi ini kita sudah memahami apa yang menjadi kendala anak Zul sendiri. Nah, kemudian Bapak pengen mengulang mereview kembali. Coba anak Zul bisa nggak menceritakan kembali apa yang akan anak Zul lakukan pada berikutnya nanti? Iya Pak, saya yang pertama tuh saya akan Pak Ali. Nah, kemudian saya mau membuat jadwal konsultasi, tapi saya akan mengulangi pelajaran di rumah dan membuat sebuah permainan dan mengaitkannya dengan pelajaran. Gitu, Pak. Bagus. Pak suka dengan apa yang sudah anak Zul capai hari ini. Sudah ada titik terangnya sendiri. Jadi lalu kalau kita sudah mendapatkan bagaimana langkah-langkah atau triknya ke depan, apa komitmen yang Zul akan buat untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, kalau komitmen itu saya sih pertama saya berjanji Pak dalam hati mau mengikuti pembelajaran dengan baik supaya nilai yang saya dapatkan itu maksimal. Kemudian hari ini saya mau menemui Pak Ali. Pak, setelah pulang sekolah nanti Pak gitu. Hari ini pun saya akan mau menemui Pak Ali setelah pulang sekolah ini gitu Pak. Itu yang komitmen saya itu. Baik, itu komitmen yang sudah bagus sekali, yang sudah sangat benar dan betul sekali. Nah, lalu siapa nak yang bisa membantu kamu untuk dapat menjalankan komitmen tersebut agar komitmen itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat terwujud dan terlaksana, kemudian ke depannya anak Zul sudah merasakan efek dari usaha-usaha atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan agar nilai kedepannya lebih baik, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan semangat, tidak ada lagi yang merasa tidak adil dan juga bisa dengan yang anak yang dibutuhkan. Gini Pak, saya akan meminta bantuan Ani Pak. Ani itu kan pandai itu Pak membuat permainan. Mungkin Ani juga bisa membantu saya membuat permainan yang dapat saya gunakan untuk meningkatkan dalam pelajaran. Karena dengan permainan saya sih lebih mudah memahami. Bagi saya pembelajaran tersebut tidak membosankan gitu Pak. Mungkin Ani bisa Pak membantu saya Pak untuk membuat permainan untuk dalam pelajaran tersebut. Baik nak, bagus sekali, itu sangat baik ya. Mudah-mudahan ke depan anak lebih semangat lagi. Jadi ide bagus itu pasti bisa terus semangat nak.
Jadi terus untuk kedepannya lebih dan lebih dan anak Zul bisa, maka nilainya bisa lebih baik lagi ya. Oke, Siap. terima kasih. Terima kasih Pak sudah mau membantu saya dalam pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.